Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mud, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu makanan yang saya konsumsi dalam waktu yang sangat lama. Saya mengkonsumsi, yaitu adalah kurma ya. Saya mengkonsumsi kurma itu dari tahun 2023 awal. Ya, 2023 awal itu saya selalu beli kurma. Sampai detik ini 2025 awal saya masih mengkonsumsi kurma setiap pagi. Air kurma. Macam-macam cara pengolahannya. Kalau saya lagi malas ngunyah ya saya blender, terus dikasih banyu hangat, saya minum. Kalau iseng-iseng, tapi itu rasanya kurang enak biasanya. Kalau sudah di blender dicampur jadi satu, itu diminum itu rasanya kurang asik. Karena apa? Karena serat-serat kasarnya itu juga jadi lembut ya, jadi rasanya itu kurang enak kalau menurut saya. Ada cara yang lebih enak menurut saya. Jadi kurma itu hanya dibuang bijinya, dimasukkan ke gelas, kita kasih air panas, terus kita aduk dengan garpu. Kalau saya biasanya itu saya aduk terus, jadi kulit luarnya itu daging yang lembutnya itu jadi mencair dengan air, terus serat-seratnya itu tetap masih utuh. Nah, itu menurut saya itu yang paling bagus kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Karena ketika kita minum itu yang terlarut dengan air itu hanya daging yang nikmat saja, yang coklat itu, yang lembut itu. Jadi kita minum itu rasa kurmanya itu masih terasa menyenangkan. Lah, setelah habis airnya baru kita makan seratnya. Kenapa harus kita makan seratnya, tidak dibuang? Karena seratnya itu serat kasar, itu bisa memperbaiki pencernaan. Itu ke tubuh itu jadi lebih bagus. Jadi semua di dalam kurma tersebut itu mengandung banyak manfaat, semuanya kandungannya di dalam situ. Karena saya bukan orang medis, saya juga bukan ahli gizi, saya ini ngerpek ya. Kurma itu kandungannya adalah vitamin, mineral, serat, dan karbohidrat. Vitamin yang ada di dalamnya itu adalah vitamin A, B1, B2, B3, dan C. Dan itu penting sekali buat kita-kita yang sakit anxiety disorder. Karena itu termasuk salah satu vitamin-vitamin yang bisa menyembuhkan otak ya. Yang terutama vitamin C-nya. Vitamin C-nya ini berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari radikal bebas. Ada lagi ini tertulis mineralnya. Mineral di situ tersebut terdapat kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium. Kalsium dan magnesium berperan menjaga kontraksi otot, jantung, dan sistem saraf. Penting banget nggak sih? Penting banget. Kalsium, kalium, magnesium, dan fosfor itu juga baik untuk kesehatan tulang dan gigi. Orang itu kalau sakit anxiety disorder atau dispepsia, saking seringnya asam lambung itu naik, gigi itu merotol. Kalau saya ini gini banyak pasangannya ini merotol semua giginya karena terlalu seringnya ada asam yang tidak bisa diterima oleh tubuh, oleh mulut. Jadi di mulut itu bisa sering sariawan atau giginya rompal kayak saya, apalagi di saluran kerongkongan. Bisa bikin nyeri dada, bisa bikin nyeri ulu hati, bisa bikin nyeri daerah jantung, dan lain-lain yang ada di dalamnya. Itu sangat penting. Terus kandungannya ada lagi itu serat. Seratnya itu ya yang saya cerita tadi itu yang kasar itu dapat membantu proses pencernaan makanan. Serat dapat membuat lambung dan usus menjadi lebih ruah. Nah, ini ruah sehingga gerak parasiksnya itu menjadi lebih teratur. Jadi pergerakan usus itu jadi lebih teratur karena makan kurma ini. Dan di lain itu ada kurma mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi. Karbohidrat itu kita tahu sendiri sumber energi untuk kita beraktivitas, karbohidrat. Terus nutrisi lain itu ada zat besi dan zinc. Protein, zat besi, dan zinc. Ini keren sekali. Vitamin-vitamin dalam kurma itu keren. Manfaatnya itu bisa di kesehatan itu bisa menjaga kekuatan dan kesehatan tulang serta gigi, menurunkan kadar kolesterol, mengatasi gejala anemia. Nah, ini anemia, kurang darah yang bisa bikin sempoyongan itu. Terus menjaga kesehatan ibu hamil dan janin. Nah, ini nggak penting buat yang laki-laki ini atau orang yang tidak hamil. Ini saya tadi ada lagi saya baca.
Makan 3 butir kurma setiap hari dapat memberikan banyak manfaat kesehatan, seperti menjaga kesehatan tulang, pencernaan, dan jantung. Bagi teman-teman itu yang sakit lambung tapi yang merasa jantung ya, yang memfitnah jantungnya sakit-sakit itu, ya saya juga begitu dulu ya. Jadi teman-teman yang masih memfitnah bahwa sampean itu sakit jantung, ya sampean makan kurma saja sehari 3 kali. Makan 3 butir kurma setiap hari dapat memberikan manfaat kesehatan, menjaga kesehatan tulang, pencernaan, dan jantung. Itu kalau 3. Kalau saya memang 3, karena memang saya enggak sih, kadang-kadang 3, kadang-kadang 6. Biasanya sore itu saya bikin lagi 3 lagi gitu. Jadi satu satu tiga kurma itu satu cangkir ini air penuh. Saya biasanya begitu. Tapi kalau masih kurang, merasa masih kurang, biasanya sore itu saya bikin lagi. Kurma ini mengandung boron dan selenium, tembaga, mangan, dan magnesium yang baik untuk kesehatan tulang. Itu jelas. Terus untuk kesehatannya, kurma mengandung serat tidak larut yang dapat membantu melancarkan pencernaan. Kurma dapat membantu memadatkan fases yang sering fasesnya masih encer-encer itu. Manfaat kesehatan jantung. Kurma mengandung kalium dan magnesium yang baik untuk kesehatan jantung. Kurma mengandung antioksidan seperti flavonoid yang dapat melindungi jantung dari kerusakan. Ayo, yang lagi kenceng-kencengnya memfitnah jantungnya sakit itu, makan kurma. Manfaat kesehatan lainnya membantu melawan stres dan depresi. Nah, kalau nggak salah ini ya, kalium sama magnesium itu tadi itu diserap oleh otak, kalau nggak salah itu bisa buat perbaikan sel. Seingat saya begitu. Dulu saya juga pernah baca, ini saya baca lagi karena saya tidak hafal, karena saya bukan orang ahli gizi ya. Manfaat kesehatan lainnya ini ya, membantu melawan stres dan depresi, memberi dorongan energi yang signifikan itu dari karbohidratnya, membantu menjaga kesehatan kulit dan mata. Biar matanya yang masih suka bilang kalau lagi kumat itu mata saya jadi buram, nah itu ya saya juga begitu dulu. Saya pernah kondisi kumat karena mata buram, saya ke ahli mata, mungkin minus saya naik, ternyata benar naik dari 3,5 jadi 5, saudara-saudara. Terus ketika tidak kumat, ketika tidak sakit, nanti kembali lagi ke 3,5. Karena memang buram memang mata. Saya mengalami itu, dulu pernah terjadi itu. Saya ganti kacamata, kalau sampean lihat video saya itu beberapa kali saya ganti kacamata. Ada yang bulat, ada yang miring tipis itu, sampai yang ini yang paling enak ini. Ini yang baru, tapi tetap 3,5 normal. Saya sempat beli yang 5,5, sekarang udah nggak kepake karena semakin buram, karena minus saya nggak cocok. Nah ini makan kurma tadi saya lanjutkan, membantu mengontrol kadar gula darah. Jadi yang takut gula darahnya tinggi atau terlalu rendah itu samain makan kurma. Terus bisa menangkal radikal bebas, bisa membantu menurunkan risiko kanker, bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah itu tadi seperti yang saya bilang, membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Nah itu manfaat kurma. Ada lagi, ini satu lagi yang lebih menarik lagi ini. Nah, ada hadisnya. Hadis tentang kurma adalah, nah ini bahasa Indonesianya, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Ya, tapi ajwa mahal bos. Saya dulu awal-awal sakit ketika masih konsumsi kurma itu, saya konsumsi kurma ajwa itu mahal belinya, 1 kilogramnya itu kalau yang bagus itu bisa sampai 70.000. Kalau yang murah-murah yang ajwanya ada kecut-kecutnya dan keras itu 55.000. Saya pernah kurma mejol, nggak kuat saya belinya yang gede-gede segede telunjuk ini, yang katanya dari Thailand atau dari Amerika itu. Wah, nggak kuat belinya juga, itu selevel dengan kurma ajwa, cuman dagingnya manis legit, enak sekali. Terus setelah itu saya pakai kurma halas, itu habis 4 kilo kalau nggak salah. Kurma halas yang lembek, yang kemasan lembek itu 1 kilonya kalau nggak salah sekitar 45.000. 1 kilonya 45.000, kita tinggal nyendok aja karena sudah lembek kan, lembek banget. Kita nyendok, kita kasih air panas, kita diamkan atau kita aduk, itu manisnya enak. Itu buat menurut saya paling sementara ini paling nikmat dikonsumsi ya, yang bisa dinikmati mulut itu khalas kalau saya. Setelah itu pakai palem yang dari Mesir, itu kurang asik.
Terus saya pernah pakai kurma Madinah, kurma Madinah. Kurma Madinah kala itu harganya sekitar 35, itu boleh juga, boleh juga. Tapi masih kalah sama ketika ada duit saya keranjingan pakai Sukari. Sukari itu juaranya kurma itu. Itu sampean 3 itu sudah manis banget segini. Paling manis itu Sukari. Tapi Sukari itu gede. Jadi sampean 1 kilo itu nggak habis 1 bulan. Artinya dalam 1 bulan itu 1 kilo itu sudah habis. Belum 1 bulan itu sudah habis kalau Sukari karena kurmanya gede-gede banget. Dan rasanya, legitnya, aromanya itu enak ya. Jadi biasanya kalau saya beli Sukari itu saya campur ya. Yang 2 itu saya pakai kurma Madinah, karena sekarang saya pakai kurma Madinah yang murah ya, yang hanya 20 atau 29.000 dengan ongkirnya itu per kilo. Saya sekali beli langsung 2. Nah, kurma Sukarinya itu satu biasanya saya kalau ingin menambah manisnya. Jadi kurma Madinahnya 2, kurma Sukarinya 1. Itu kalau dicampur jadi 1. Ketagihan bisa sampai 9 sehari saya. 9 kurma, artinya sebenarnya juga nggak bagus-bagus amat untuk manusia normal. Itu batasan kurma itu di 7 sampai 8 butir kata dokter ahli gizi, karena kadar gulanya sangat tinggi. Tapi masalahnya di orang-orang anxiety disorder itu kan pemikir ya, nutrisi itu paling cepat diserap itu adalah cairan. Air gula itu bisa membuat kita lebih tenang atau bisa membuat tubuh kita mendapatkan energi. Ada tutorial YouTube itu yang menyatakan setiap hari itu harus minum air gula. Sehari itu bisa 5 gelas dan 2 sendok makan air gula dimasukkan di dalam air, itu diminum pagi, nanti 4 jam lagi minum lagi. Seperti itu, artinya kita mengkonsumsi gula yang tidak sehat itu terlalu banyak. Memang jadi energi ya, di tubuh memang jadi energi, jadi kekuatan di tubuh, jadi tidak begitu oleng, kita jalan lebih enak. Dulu awal saya mengikuti itu, tapi saya pikir-pikir lagi, lah residu gula tersebut, apa namanya, efeknya gula tersebut jangka panjangnya itu tidak bagus itu buat tubuh kita ke depannya. Makanya saya stop, saya ganti dengan kurma itu tadi atau madu. Kalau madu mahal ya, memang tidak terjangkau ketika kita masih sakit, ketika uang habis buat berobat atau apapun itulah, buat kebutuhan sehari-hari di rumah, kita jual berbagai macam. Itu madu itu enggak ini ya, enggak, bukan solusi kalau menurut saya. Di saya dulunya sih. Sempat akhirnya beralih ke madu ternak. Ternyata madu ternak itu mereka dikasih makan gula loh, tawonnya itu. Jadi saya berhenti di madunya. Saya berhenti di madunya, tapi kurmanya saya jalan terus. Kalau kurma saya jalan terus, karena tuh kurma itu enggak bisa diutak-utak udah. Kurma itu ya udah itu kurma dari pohonnya, terus didiamkan sampai jadi kering, terus dijual nyampe di Indonesia ya jadi kurma itu. Jadi kurma itu. Akhirnya saya setiap hari minumnya kurma. Sampai detik ini saya minum kurma. Dan saya cerita juga sempat tidak minum kurma 2 bulan. Sempat tidak minum kurma 2 bulan, sensasi itu sempat gejala sensasi psikosomatisnya timbul itu ada. Kalau saya ngomong fair-fairan. Jadi dengan terpaksa saya menyatakan bahwasanya saya ketergantungan dengan kurma. Jadi ketika saya tidak mengkonsumsi air kurma selama 2 bulan, itu sempat terjadi muncul sensasi di video-video saya yang agak baru itu, yang saya bilang ada sensasi perut sampai ketika saya flu kemarin sampai muntah-muntah, itu saya tidak konsumsi kurma. Dan sekarang sudah hampir 1 bulan saya konsumsi kurma lagi ya susah kalau nyari saya di rumah. Ntar lagi juga saya hilang lagi. Setiap hari saya bepergian terus, langsung mencari rezeki, mencari nafkah. Nyari saya susah, karena saya di jalan terus, memang cari uang terus. Kayak semalam itu saya seharian dari subuh itu sudah keluar rumah, ada aktivitas sampai di bandara Juanda, keliling ke beli-beli alat apa sembarang kali, pesanan orang. Terus saya pulang jam 8 itu saya tidur, sampai bangun tadi itu jam subuh. Saya tidur itu 7 jam tanpa bangun. 7 jam koma lebih tanpa bangun hari ini ya, semalam tadi 7,9.
Jadi saya tidurnya itu hampir 8 jam. Karena apa? Karena saya capek seharian. Jadi begitu mapan tidur nggak bangun, begitu bangun fresh, seger. Sebentar lagi saya nyapu. Nyapu latar, saya bersihkan semua olahraga. Nanti langkah kaki itu harus target saya ya dengan menyapu itu ya 3.000 lah. 3.000 langkah kaki, setelah itu 3.000 atau 4.000 setelahnya itu didapat dari aktivitas. Balik lagi kembali ke kurma. Jadi kurma itu sangat 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 istimewa di kehidupan saya. Setelah setelah saya mengidap penyakit anxiety disorder psikosomatis dispepsia ini, kurma itu ternyata herbal yang paling istimewa di kehidupan saya. Makanya saya sampai detik ini mengkonsumsi kurma lagi. Sempat yang merasa sembuh sekali, saya tinggal kurma 2 bulan, ternyata muncul sedikit sensasi. Akhirnya saya hajar kurma lagi, sekarang tidak ada sensasi lagi, sudah hilang sudah. Hanya seminggu lah saya itu sensasi itu. Artinya sensasi itu hanya datang itu tidak sampai menakutkan ya, karena anxiety-nya sudah hilang. Saya sudah tidak pernah takut. Saya nongkrong di latar ini rumah saya, nggak punya tetangga. Dengan menakutkannya seperti itu, ini depan saya, ini lapangan, saya tidak ada tetangga. Tetangga terdekat itu adalah sekitar ya 20 meter dari kanan rumah saya itu juga orangnya cuma satu. Saya tidak punya tetangga dan saya sering malam-malam di sini sendiri sampai jam 11, sampai jam 12. Ketika saya harus ngerokok di dalam rumah tidak enak sama istri sama anak, saya keluar, saya ngerokok di sini. Ketika bangun malam sekitar jam 1:30 jam 3 itu saya ngerokok di sini santai dan tidak ada takut-takutnya karena saya itu sudah tidak ada. Jadi itulah tadi manfaat kurma. Saya berharap teman-teman yang masih kenceng anxiety disordernya, yang merasa nggak punya tenaga, yang sehari-harinya itu masih terasa oleng terus, yang merasa gempa bumi terus, jalan sedikit sudah terasa gempa bumi, dada sesak, tiba-tiba takut nafasnya terhenti, takut jantungnya terhenti, yang mohon maaf ya, itu konyol sekali, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Meskipun saya juga pernah mengalami hal tersebut, tapi saya bilang per hari ini itu konyol sekali. Tidak mungkin, karena jantung itu tidak semudah itu untuk melemah. Jantung itu sangat kuat. Kita ini manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini didesain sangat kuat sekali. Orang itu kalau mau meninggal itu butuh waktu ke rumah sakit beberapa hari, bisa beberapa bulan. Kalau ada pencernaannya atau organ dalamnya yang sakit itu butuh waktu lama untuk sakit. Orang itu meninggal cepat itu biasanya itu kalau tiba-tiba serangan jantung, kecelakaan, kan begitu. Dan kita ini jauh dari situ, Pak. Coba kalau sampai tidak percaya, sampai berangkat ke rumah sakit, sampai EKG, sampai EKG. Teman-teman ini banyak sekali yang EKG itu, ada yang sampai 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 5 kali, beberapa kali EKG. Sudah percayalah itu, EKG sampean itu benar dan hasilnya bagus. Sampean tidak ada masalah dengan organ dalam sampean. Yang bermasalah di sampean itu hanya satu, hanya 2, ini dan ini. Otak dan lambung, hanya itu saja. Sampean cukup mensinkronkan otak dan lambung saja. Apakah berbahaya? Tidak berbahaya. Bisa membuat kematian? Tidak. Saya pastikan orang sakit lambung tidak menimbulkan kematian. Hanya menimbulkan kecemasan, efek horor yang luar biasa, dan psikosomatisnya dengan badan yang tidak seimbang, pikirannya kemana-mana, mungkin main kayak monyet itu, pikiran lompat-lompat terus, nggak bisa diajak berhenti berpikir. Itu yang membuat horor di kehidupan orang yang sakit lambung dan anxiety. Dan itu harus dipercepat, penyembuhannya harus dipercepat. Sampai jangan salah makan, sampai jangan makan telat, terus sampai minum airnya itu cukup 3 teguk, tapi yang sering sekali ya, 1 jam sekali minum lagi 3 teguk, 1 jam minum lagi 3 teguk, itu melontorkan asam lambung yang sudah mulai naik. Terus perbaiki eksofagus itu tadi dengan cara jalan kaki, sampai jalan kaki sehari. Belajarlah 500 meter sehari, isu pagi 500 meter, sore 500 meter. Setelah itu jika sampai kuat seperti saya, ketagihan sampean. Saya pagi itu 2 kilo. Terus setelah itu ditambah dengan aktivitas lain, totalnya ya 5 kilo lah mungkin saya satu hari itu. Karena kan 7.000 langkah kaki, 6.000 sampai 7.000 langkah kaki. Berarti kan jalan kaki saya itu sehari sekitar 4,5 kilo sampai 5 kilo per hari. Dan itu mempercepat kesembuhan otak dan mempercepat kesembuhan lambung. Jadi kemana-mana ini. Jadi itulah tadi video saya tentang khasiatnya kurma. Sampean jangan lupa makan kurma.
belilah kurma semurah mungkin, sudah cari yang semurah mungkin. Kalau saya sarankan sih kurma Madinah, itu agak besar, sedikit kenyal, dan ketika diseduh dengan air itu rasanya enak dan nutrisinya juga pasti bagus karena seratnya juga masih banyak. Ini nggak bisa terlihat mungkin ya, nggak bisa terlihat. Nah ini, oh sampai tumpah. Ini ada cairannya juga ada seratnya. Ini bagus bagus sekali. Dan saya tidak mau berhenti dengan kurma itu. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.